Nah, kita coba tanya sama Pak Edi. Pak Edi, strateginya sebenarnya seperti apa sih kemudian pemerintah pusat yang diharapkan ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah sampai ke tingkat kabupaten kota, Pak? Oke, ini mau yang khusus larangan mudik atau yang COVID secara umum? Yang pelarangan mudik terlebih dahulu, Pak. Oke, jadi kalau larangan mudik, sebenarnya itu bukan larangan mudik spesifik ya, tapi pembatasan mobilitas orang yang termasuk di dalamnya adalah pembatasan arus mudik gitu, supaya nggak salah paham ya. Jadi yang dibatasi bukan mudik aja, tapi pergerakan orang pada periode atau pada masa mudik Lebaran gitu ya. Ini supaya clear ya. Nah, yang pertama, sebelum sampai kepada langkah yang dilakukan pemerintah, itu pemerintah menyadari betul bahwa dampak pembatasan arus orang atau yang gampangnya sering disebut sebagai larangan mudik itu akan ada di dua sisi. Di sisi supply, di sisi permintaan maupun di sisi penawaran maupun di sisi permintaan atau demand. Di sisi supply itu begini. Di atas kertas kan yang dilarangkan pergerakan orang ya, kendaraan darat, laut, udara yang mengangkut orang, kecuali untuk kepentingan-kepentingan atau untuk orang-orang tertentu, tenaga kesehatan dan sebagainya ya. Nah, sementara untuk barang, angkutan barang kan tidak ada larangan. Itu di atas kertas begitu kan. Nah, tapi kemudian disadari bahwa selama ini banyak barang-barang itu yang diangkut dengan moda angkutan yang tidak khusus barang gitu. Nah, ini disadari. Salah satu perusahaan jasa kurir yang pernah kami ajak berkomunikasi, mereka menyatakan bahwa 60% dari barang yang mereka kirim itu tidak melalui kargo, tapi melalui moda angkutan, katakanlah pesawat yang biasa dan dia ada di bagasi pesawat gitu loh. Nah, jadi ketika pesawat untuk mengangkut orang ini dibatasi atau dilarang, ini menjadi terganggu. Nah, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah itu. Tapi nanti itu yang pertama tadi dampaknya di sisi penawaran, itu pasti arus barang meskipun sebenarnya di atas kertas itu tidak ingin diganggu, dalam arti diusahakan tidak terganggu, tapi akan ada gangguan di situ. Yang kedua adalah di sisi permintaan. Tadi disebut banyak oleh Mas Fis sebenarnya sudah itu ya. Jadi selama ini kan ada ekonomi Ramadan. Ekonomi Ramadan mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan pengaruh di ekonomi Lebarannya ya. Karena kalau ekonomi Ramadan itu kan kita udah biasa ya. Kalau Ramadan tuh konsumsi naik tuh nggak tahu kenapa itu. Mas Fis mungkin bisa jelasin itu. Indonesia kan biasa gitu. Puasa tuh konsumsi naik. Ini kan sifatnya lokal ya. Nah, yang sifatnya nanti ada transisinya sampai ke daerah itu adalah mudik Lebaran memang. Jadi selama ini kan ada multiplier effect, ada booming lah perekonomian di daerah-daerah tujuan mudik, yang ini kemudian akan hilang atau paling tidak itu akan jauh berkurang dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi ketika masalahnya ada di sisi permintaan dan ada di sisi penawaran, pemerintah juga berusaha untuk mengatasinya dengan framework seperti itu. Yang pertama, yang tadi saya sudah singgung, disadari bahwa kemudian bahwa angkutan barang itu banyak yang menjadi satu dengan angkutan orang. Nah, sehingga kemudian ada relaksasi, mulai awal Mei, nanti itu akan ada angkutan-angkutan pesawat yang untuk orang, itu kita sebutnya exemption flight. Jadi ada penerbangan khusus, penerbangan pengecualian yang atas izin Kementerian Perhubungan, itu boleh. Nah, termasuk mengangkut barang di situ, mengangkut orang, mengangkut barang dengan protokol yang ketat. Nah, kemudian untuk yang lain, itu kita berusaha membantu dunia usaha yang permintaannya akan jauh berkurang dibandingkan masa mudik Lebaran tahun lalu. Nah, jadi akan ada instrumen-instrumen, skema-skema, terutama untuk usaha kecil menengah dan termasuk usaha mikro, yang membantu mereka dari sisi penawaran. Yang pertama yaitu pemerintah berencana memberikan bantuan modal kerja untuk 23 juta pelaku UKM. Ini sudah diumumkan oleh Presiden. Kemudian ada relaksasi kredit untuk mereka yang punya kredit tentu saja. Relaksasi atau insentif untuk pembayaran pajak tentu saja untuk yang membayar pajak. Tapi intinya pemerintah berusaha supaya dari sisi biaya produksi itu
dunia usaha bisa Baik. bisa terbantu, khususnya mikro. Nah terakhir dari sisi permintaan, nah Ya. itu berusaha Presiden menginstruksikan supaya badan usaha milik negara itu menjadi konsumen atau menjadi pembeli produk-produk UMKM. Dan terakhir sekali, kalau nanti pada akhirnya ada pelaku usaha kecil, menengah, mikro dan sebagainya yang kemudian jatuh miskin atau selama ini memang sudah termasuk kelompok tidak mampu atau rentan, mereka berhak untuk Iya. mendapatkan bantuan sosial. Baik. Begitu. Jadi ada beberapa skenario yang sudah disiapkan, tapi apakah itu cukup? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, jadi Ya. jangan kemana-mana.